Baik, kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan 5 soal pemahaman konsep terkait dengan gerak lurus beraturan yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan teori dan konsep gerak lurus beraturan. Nah, untuk soal yang pertama, di sini disebutkan dua partikel P dan Q bergerak pada garis lurus, berarti lebih bagus kalau kita gambar aja dulu nih. Ada garis lurus, ya. Kemudian diketahui ada dua partikel, partikel P kecepatannya 15, partikel Q kecepatannya 25 meter per second. Nah, di sini disebutkan P berada di depan, berarti anggaplah di sini nih. Ini ada P, kecepatannya P ini P ada di sini. 15 meter per second. Nah, 500 meter di belakangnya itu ada Q. Yang kecepatannya Q ini VQ itu adalah 25 meter per second. Pertanyaannya, pada waktu berapa P dan Q akan bertemu? Ya, anggaplah depan sini nih. Ya, ini titik temunya nih. Yang jelas yang pasti P dan Q akan bertemu ya, karena Q akan mengejar P dan Q ini lebih tinggi kecepatannya, jadi pasti ketemu. Nah, kalau bertemu di sini, anggaplah P ini sudah bergerak sejauh simbolnya SP misalkan ya. Tapi kalau Q pasti bergerak sejauh ini dia. Nah, ini adalah S, Q. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa SQ itu sebenarnya sama dengan 500 tambah dengan SP gitu, ya. Dari sini kita bisa menyelesaikan karena kita sudah tahu persamaan awalnya bahwa untuk gerak lurus beraturan itu cuma ada satu persamaan ya. V sama dengan S per T. Sehingga kalau S itu sama dengan V kali T. Nah, T ini yang ditanyakan karena pertanyaannya pada waktu berapa. Nah, kalau SQ berarti itu adalah VQ dikali dengan T sama dengan 500 ditambah dengan VP dikali dengan T. Kita tinggal masukkan saja nilainya nih. VQ-nya 25, ini T yang ditanyakan, tambah 500 tambah 15T. Nah, seperti yang sudah diketahui di soal gitu. Nah, ini kita tinggal satukan nih yang punya masing-masing punya T nih. Berarti 25T, ini kalau pindah ke sebelah berarti dikurang 15T. Ini sama dengan 500. Berarti 10T itu sama dengan 500. Artinya mereka akan bertemu pada saat 500 per 10. Dalam hal ini adalah 50 detik. Nah, itu untuk soal pemahaman konsep yang pertama. Nah, mudah kan teman-teman ya? Nah, untuk yang kedua, sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus, lagi-lagi lintasan lurus nih, 20 meter per second. Nah, gerak 20 meter per second ya. Ini bergerak 20 meter per second selama 1 menit. Nah, selama 1 menit. Mobil tersebut berhenti. Oh, selama 1 menit. Anggaplah sini nih ya. T-nya sama dengan 1 menit. Karena dia pakai second, kita pakai 60 ya. 60 detik. Kemudian berhenti selama 30 detik untuk menurunkan penumpang. Oh, menambah penumpang. Kemudian bergerak melanjutkan perjalanannya kecepatan yang sama. Oh, berarti dia melanjutkan untuk di sini nih tetap 20 meter per second. Berapakah jarak total yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 3 menit sejak awal perjalanan? Nah, sejak awal perjalanannya. Nah, ini persamaannya cuma satu nih. S sama dengan V kali T ya. V-nya kan tetap nih 20. Nah, T-nya nih yang jadi persoalan T-nya. Nah, karena T-nya, T totalnya itu 3 menit, tapi dia berhenti 30 detik, ya berarti T-nya ini, T itu adalah 3 menit, atau dalam hal ini adalah 3 menit kan 180 ya, dikurangi dengan 30. Berarti, kenapa kurang 30? Karena kan dia berhenti, berarti 150 nih. Berarti ini hanya tinggal T-nya itu adalah dikali 150. Nah, ini 2 kali 15, ini 30. Tambah 2 nolnya, berarti 3000 meter. Nah, gitu aja tuh, ya. Oke. Jadi total waktu dia bergerak sebenarnya hanya 2,5 menit, ya. Oke, gak mudah ini nomor 2. Nah, nomor 3. Dari sebuah grafik kecepatan terhadap waktu untuk sebuah benda yang bergerak lurus beraturan, diketahui bahwa benda bergerak
dengan kecepatan 15 meter per second selama 4 detik pertama. Oh, berarti diketahui ini ada V1 ya. 15 meter per second selama T1 itu sama dengan 4 detik atau 4 second. Kemudian 25 meter per second selama T2 6 detik. Nah, pertanyaannya tentukan jarak total yang ditempuh benda setelah 10 detik. Ini kan 10, 4 tambah 6 kan sudah 10 nih. Berarti ini ada S1. S1 artinya V1 kali T1 nih. Sama dengan 15 kali 4. Ini kan sama dengan 60 meter. Kemudian ini ada S2. S2 berarti V2 kali T2. Itu adalah 25 dikali 6. Itu 150 meter. Karena ditanyakan jarak total, maka ini kita jumlah saja 210 meter ya. Di soal ini saya sebenarnya mencoba menjelaskan juga ya salah satu cara untuk menentukan luas berdasarkan grafik nih. Karena diketahui di grafiknya hubungan antara V dan T ya. V yang pertama itu kecepatannya 15 selama 4 detik. 4. Kemudian kecepatannya 25, tentu saja lebih tinggi ya. Ini 25. Setelah bergerak lagi 6 detik, berarti ini 10 ya. Caranya itu adalah jarak itu sama dengan luas kurva VT. Berarti kalau luasnya, yang ini nih. Ini kan persegi panjang nih. Panjangnya 15, lebarnya 4. Berarti luasnya itu sama dengan 15 kali 4. Sama dengan 60 nih. Ya. Ini juga nih. 25 kali 6. Nah, ini sama dengan 150. Jadi total luasnya semua ini itu sama juga sama dengan luas sama dengan jarak sama dengan 210 meter. Nah, jadi jawabannya sama. Ini mungkin terlihat mudah karena dia gerak lurus beraturan yang mana kecepatannya konstan ya. Tapi kalau ini juga berlaku nanti kalau misalkan ada yang bergerak ini V, ini T, kemudian misalkan dia bergerak dari dipercepat kemudian diperlambat. Nah, itu sama dengan menghitung luas ini. Luas segitiga gitu ya, begitu caranya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 36 km per jam menuju sebuah target yang diam. Menuju sebuah target yang, berarti anggaplah ada mobil nih ya. Ya. Kecepatannya adalah V-nya adalah 36 km per jam ya. Ini konversinya sudah ada. Kalau 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per second. Nah, pada saat mobil berada 500 meter dari target, anggaplah nih, sini targetnya nih ya. Ini jaraknya 500 meter. Ini 500 meter. Sebuah peluru ditembakkan dari target menuju mobil dengan kecepatan 90 meter per second. Oh, di sini ada peluru nih. 90 meter per second. Tentukan waktu dan posisi pada saat peluru mengenai mobil. Nah, waktunya kapan? Nah, sederhana saja nih. Yang perlu kita ketahui bahwa mobilnya kan sedang bergerak dengan kecepatan 10. Kemudian ditembakkan dari mobil itu 90, berarti kecepatannya itu adalah pelurunya ya. Itu adalah 90 tambah 10 atau sama dengan 100 meter per second ya, seperti itu. Nah, selanjutnya karena jaraknya 500 meter, maka ini bukan mengenai mobil ya, mengenai target ya, mengenai target. Nah, sekarang karena targetnya 500 berarti T sama dengan S per V ya. Dari ini juga sih, dari ini juga ya. V sama dengan S per T
Kalau T-nya berarti S per V ya, dibalik aja. Nah, T-nya sama dengan 500 per 100. Nah, ini sama dengan 5 detik. Nah, ini kapannya nih ya. Kapan? Waktunya. Nah, pertanyaannya juga ada posisi. Kalau posisinya mobil ya S sama dengan V kali T. Kalau mobil kan kecepatannya 10 dikali dengan 5 itu sama dengan 50 meter. Nah, berarti mobilnya sekitar sini nih ya. Jaraknya ke sana masih tersisa 450. Nah, gitu ya. Itu untuk soal nomor 4. Nah, selanjutnya kita pindah ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Sebuah kapal bergerak dengan kecepatan konstan 30 km per jam di laut terbuka. Pada saat bersamaan, sebuah perahu motor mulai bergerak dari titik yang berjarak 200 km di belakang. Kecepatannya 60 km per jam. Oh, gambar aja dulu nih. Uh, ini sama seperti soal nomor pertama tadi nih ya. Ini ada perahu ya, kapal lah. Sinilah kapalnya nih. V kapal itu sama dengan 30 km per jam. Di belakangnya ada 200 km di belakangnya ada eh, apa nih? Perahu motor ya. V perahu lah. 60 km per jam. Nah, lebih cepat nih ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan perahu motor untuk menyusul? Nah, ini sama nih ya. Ini V kapal, kapal akan menempuh, anggaplah ketemunya di sini. Nah, berarti ini V kapal, ini berarti yang jarak tempuh S kapal. Kalau yang ditempuh perahu ini S perahu. S perahu sama dengan 200 tambah S kapal. Ini kita tidak perlu ubah ke dalam meter per second karena semua yang kita ketahui itu dalam kilometer ya. Nah, ini juga dalam kilometer per jam juga. Berarti langsung saja nih ya. S perahu berarti 60 dikali dengan T tambah 200 tambah 30 kali dengan T. Ini diselesaikan dengan mudah. Ini pindah ke sebelah sini menjadi kurang berarti 30 T ya. 60 kurang 30 ya. Sama dengan 200. Berarti T sama dengan 200 per 30 atau 20 per 3 atau 6,8 ya, 6,8 jam ya. Demikian 5 contoh soal dari AFA Privat. Semoga video ini bermanfaat. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.